أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Kira-kira maaf masih ke-mute. Baik. Alhamdulillah turun kepada Erlan yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan keberkahan dalam pertemuan kita pagi hari ini. Untuk teman-teman kita yang belum hadir, mungkin akan kita tunggu pas materi saja. Nanti akan menyusul ketika materi sedang berlangsung. Nanti silahkan di approve atau di admit oleh admin ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, silahkan kepada Kang Bani. Kang Bani ini mungkin sudah pernah ketemu ya bersama teman-teman di asrama saat itu mengisi materi tentang iman kepada Rasul saat itu, kalau tidak salah. Mengisi materi 2 kali. Nah, beliau ini alumni UNY, saat ini sedang melaksanakan kuliah pasca sarjana di ITB. Untuk track record, beliau menjadi gubernur BEM FT di UNY, lalu beliau menjadi sekretaris umum dalam Pusat Koordinasi Nasional Forsi Himpas Indonesia tahun 2019. Nah, itu mungkin di antara track record utamanya di antara banyak track record lainnya. Dan juga aktivitas keislaman yang sudah dijalani sejak baik ketika kuliah atau antara kuliah dengan pasca sarjana dan ketika pasca sarjananya. Termasuk juga aktivitas beliau di Darut Tauhid. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Kang Bani saya persilahkan untuk bersiap-siap menyampaikan materinya. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinyal saya bagus ya? Terdengar, Kang Reka? Lumayan. Untuk suara aman, alhamdulillah. Baik. Aman kan? Alhamdulillah. Kang Fathur Rozak ya, Masya Allah, alhamdulillah.
Baik ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah ala nikmatin kullu nikmatin. Alhamdulillah Allah memberikan kita segala nikmat yang hari ini mungkin kita tidak bisa menghitung satu persatu gitu ya. Alhamdulillah juga Allah telah memberikan kita nikmat, terutama hari ini adalah nikmat ukhuwah, kita bisa bertemu lagi, bisa berkumpul lagi, insyaallah walaupun dengan kondisi berjauhan, tapi insyaallah tetap berdekatan gitu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah silaturahim ya ke antum semuanya di Kader Surau waktu itu 2 kali ya kalau nggak salah, alhamdulillah. Dan hari ini Kang Reka memberikan lagi kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim kembali begitu. Insyaallah hari ini ada sedikit sharing ilmu, ada sedikit flashback mungkin ya. Mungkin antum pernah baca-baca sebelumnya, kita ulang kembali. Kalaupun ada yang belum, berarti ini ilmu yang baru begitu. Insyaallah ilmu-ilmu yang nantinya akan menjadi manfaat bagi kita semuanya, karena pada hari ini ilmu yang akan kita sama-sama kajian tentang bagaimana sih meneladani uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur Allah karuniakan kita lahir setelah Rasulullah hadir begitu. Kenapa demikian? Karena mungkin ketika kita lahir sebelum Rasulullah, di fase-fase setelah Nabi Isa, kemudian sebelum Nabi Muhammad, mungkin kita tidak menjumpai kehadiran baginda Rasulullah SAW. Nah, syukur yang teramat sangat ketika waktu kita hidup di dunia ini adalah setelah kelahiran Rasulullah. Bahwasanya telah sampai kepada kita suatu kabar gembira, suatu sosok yang memberikan tauladan, yang mana kita sudah memiliki role model, kita sudah memiliki contoh yang nyata begitu. Bukan hanya kalau sekarang mungkin ada artis-artis idola dan sebagainya yang mungkin terkenalnya cukup terkenal, mungkin baiknya terkenal baik, tetapi ketika di belakang keterkenalannya mungkin kebaikannya tidak seperti baginda kita Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu hari ini kita sama-sama mengkaji tentang bagaimana keteladanan yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW, Nabi kita semuanya, insya Allah. Baik, saya ada sedikit presentasi, nanti antum bisa gunakan untuk menyimak ataupun mencatat begitu ya. Sudah masuk? Di sini belum. Sudah masuk, Kang Reka? Belum. Belum. Sudah? Belum. Sudah ya? Belum, Kang. Yep. Nah, Masya Allah. sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Mohon maaf karena kondisinya sinyalnya memang belum stabil gitu. Coba sama-sama bahas tentang keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa peristiwa yang sebetulnya kita bisa bagi dua ya. Kalau kita berbicara tentang Nabi dalam tanda kutip, ini adalah Nabi Muhammad wafat 62 sekian
atau 63 tahun gitu ya. Kita bagi dua ketika peristiwa sebelum hijrah dan peristiwa setelah hijrah. Kalaupun ada peristiwa sebelum beliau diangkat sebagai nabi pun ada juga keteladanan yang bisa kita nikmati dalam Quran surat Mahzab ya bangsanya Rasulullah adalah suri tauladan yang baik gitu ya, setiap tingkah lakunya, setiap perilaku dan yang baik. Bahkan dalam salah satu hadis Siti Aisyah menyampaikan ketika ditanya seperti apa aku dari Rasulullah, maka disampaikan Rasulullah adalah Al-Quran yang ketika sebelum beliau diangkat sebagai nabi mungkin ada beberapa poin-poin sedikit yang bisa kita jadikan teladan ya. Misalnya beliau sudah membuat nama baik dalam artian kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka adalah kaum yang banyak curang misalnya, mengurangi timbangan dan sebagainya, ataupun kaum yang banyak kejahilian-kejahilian yang lain begitu. Nah, Rasulullah hadir menjadi salah satu orang yang al-amin ataupun dapat ini dituntun oleh Allah menjadi seorang yang jujur ya, yang percaya. Namun dari sinilah kita belajar bahwasanya sebelum kita yang misalnya dalam sebuah organisasi ataupun apa, ketika kita ingin masuk ke sana maka dulu gitu. Apa sih daya kita? Nah, ketika di sini Rasulullah mengajarkan sesuatu yang paling bagus untuk menjadikan modal kita memasuki dunia gitu ya. Kita ingin masuk ke dalam sebuah kelompok ataupun sebuah dunia yang harus kita berikanlah kepercayaan. Makanya dalam kita itu diajarkan pertama kali adalah tentang iman, kepercayaan. Nah, ketika orang-orang sudah percaya dengan kita, orang-orang sudah akan ada lebih kemudahan gitu. Nah, itu sedikit tentang apa sih kalau kita ambil sebelum Rasul menjadi nabi begitu, tentang terutama masalah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bisa diambil dari mana, bisa kita temukan dari mana. Tentunya ada beberapa cara. Contohnya adalah dalam bahasa sekarang mungkin integritas ya, integritas itu salah satu tokoh ya dulu ketika apa yang kita pikirkan dan hati kita itu semua jalur begitu sama begitu. Jadi ketika kita mengatakan ini dosa, berarti tangan kita tidak akan melakukan perbuatan itu begitu. Nah, hati kita meyakini bahwa itu adalah sebuah yang dosa begitu. Itu namanya integritas. Masih nyambung kah barangkali? Oh, Baninya ya.
Terkendala jaringan ya teman-teman. Kayaknya iya Kang Bani ya. Kalau saya lancar gak di sana? Lancar sih Kang. Cuma itu tadi barusan lewat terowongan. Oh harusnya. Kalau sayanya normal ya? Siap, normal. Oke. Kang Bani ketika di WhatsApp juga checklist 1 habis pulsa barangkali. Atau mungkin kalau memang 4G-nya nggak stabil, diminta pindah ke jaringan 3G Kang. A+. Oh. Oke. Wah, Haris masih di kereta, Riz. Betul. Mantap. Kamu kalau turun di mana sih, Jat? Di stasiun Tegal. Oh, Tegal ya. Udah lewat ya? Tadi barusan nyampe Gombong. Iya. Gombong. Mana Riz? Kayaknya pernah denger. Haris pakai kereta utara apa selatan, Riz? Selatan, Kak. Selatan nggak akan nyampe Tegal. Oh. Oh iya, baru tahu. Ya nggak jauh. Oh, yang utara yang mana? Yang selatan yang mana, Kak? Kalau selatan lewatnya Jogja, kan? Kalau misalkan Ya. utara lewatnya Semarang. Tuh. Oh, itu berarti kalau yang lewat utara itu balik dulu ke arah Jakarta itu ya, Kak? Ya, arahnya Jakarta, tapi dia baliknya di Cikampek, di Karawang. Iya, di Cikampek. Betul. Oh. Kalau Jal suka naik kereta ke Tegal aja. Hah? Kalau Kenapa, suka Kang? naik kereta ke Tegal. Enggak. Oh, biasanya. Enggak ya. Gimana nih, gengs? Kalau misalkan Kang Bani belum bisa connect lagi. Atau kondisi terburuknya mungkin PPT-nya dikirim aja, Kak. Oh iya. Kang Baninya ngerekam. Rekam biasa. Menjelaskan suara mungkin. Oh, boleh. Tunggu. Nanti saya kontak aja deh beliaunya. Ini beliau belum balas WhatsApp-nya karena kelihatannya emang koneksi beliau juga sedang tidak baik. Oke. Saya kontak beliau deh. Apa ini kita end dulu meetingnya? Terus lah ya. Gitu aja paling ya. Keluar dulu aja, Kang. Kita putuskan gitu aja ya. Oh, iya. Ya. Oke. Nanti di-share, terus saya minta beliau untuk rekam suara aja. Gitu ya, Dit ya? Boleh. Oke. Erlan, by the way, nuhun loh sudah bersedia jadi host. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Mantap. Haris juga hatur Nuhun, sudah Erlan. join. Rozak juga sudah mengusahakan 1 giga sehari ini. Nggak itu paketannya, Kang. Iya. Baik. Kalau gitu saya kontak beliau untuk gitu aja tadi ya, rekam suara sama PPT ya, di-share ya. Baik. Jadi ini Ya, sudah. Hah? Ini diakhiri. Ya, di akhir aja. Kita cukupkan dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.